kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku, Max Havlar, datang dari masa silam, melihat keadilan dan kemakmuran dari nasib para petani yang tak terjadi di negeri ini. Ya Tuhan, semuanya seolah terulang kembali. Tahukah kau, Havlar, bahwa Allah mencintai orang miskin dan Dia memberi kekayaan pada mereka yang Dia uji. Namun pada orang miskin, Dia mengirimkan seseorang yang menyampaikan firman-Nya bahwa mereka dapat mengangkat kepala dari kesengsaraan. Bukankah Dia menurunkan hujan saat kulir-kulir mengering dan tetes embun di cangkir bunga yang haus? Havlar, bukankah keagungan diturunkan untuk mencari mereka yang lelah, yang tertinggal setelah seharian bekerja Dan tenggelam di tepi jalan karena lutut mereka tidak lagi kuat untuk menolong mereka menuju tempat pulang. Havlar, tidakkah petani di sini miskin? Tidakkah padi kami sering dimasak untuk diberikan kepada mereka yang tidak menanamnya? saya gembira karena diperbolehkan untuk memberikan bantuan tangan pada mereka yang jatuh ke parit dan memberikan tongkat pada mereka yang sedang mendaki gunung. Hati saya melonjak karena melihat diri ini terpilih dari banyak orang untuk memutar keluhan ke dalam doa dan menangis dalam rasa syukur. Havlar, tidakkah banyak kelainan di tanah kami? Apakah Anda tidak merasakannya? Apakah Anda tidak berpikir? Havlar. Tidakkah ada rasa malu di jiwa Anda ketika para penduduk luar kota yang terletak di sebelah timur sana mengunjungi lahan Anda dan bertanya, Kemana para penduduk desa? Kemana para penduduk desa? Kemana para petani? Kemana para petani? Mengapa saya tidak mendengar suara gamelan? Yang membicarakan kebahagiaan. Dan tidak ada penduduk padi di sini. Kemana mereka? Mereka. Tidakkah pahit bagi Anda, Havlar, melakukan perjalanan menuju pantai selatan dan melihat pegunungan yang indah dan tidak mengalirkan air dari sisinya? Emak-emak, Hei! ibu-ibu, atau jelasnya, pernahkah seekor kerbau menarik bajak? Pernahkah seekor kerbau menarik bajak? Enggak! Tidak tahu. Ya. Saya berkata kepada Anda, Havlar, jiwa dan pikiran Anda sedih karena hal ini. Ya, saya dapat merasakan kesedihan Anda, Havlar. Saya juga. Kami juga. Saudara-saudara, saya di sini ingin menjadi teman Anda atau bahkan saudara Anda. Bukankah teman atau saudara akan memperingatkan teman atau saudaranya yang lain ketika saudaranya dalam berbahaya? Saudara-saudara, para penguasa kolonial telah banyak melakukan kesalahan sehingga rakyat terbelakang dan tanahnya miskin. Tapi bukankah para penguasa saat ini juga melakukan hal yang sama? Hei Havlar, apakah kita harus saling menyalahkan? Hei, tahukah Anda, banyak orang yang lahir di tanah kami dan meninggalkan tanah kelahirannya Karena mereka mencari pekerjaan jauh dari tempat di mana mereka mengubur orang tuanya. Mengapa mereka melarikan diri dari desa tempat mereka disunat? Mengapa mereka memilih kesejukan di bawah pohon yang tumbuh di sana daripada bayang-bayang hutan kita? Banyak anak-anak kita
namun telah meninggalkan negerinya untuk berpetualang di negeri asing. Dengan membawa segenggam harapan. Namun harapan itu mereka binasakan secara menyedihkan. Ya, para penguasa memerintahkan setiap orang agar melaksanakan tugasnya. Namun meskipun perkasa memiliki kekuasaan di atas mereka yang memegang kekuasaan di seluruh kota, serta di atas seluruh tetua desa dan memegang seluruh bala tentara dan kapal-kapal yang sedang berlayar. Dia juga tidak mampu melihat di mana ketidakadilan sedang berlangsung. Karena terjadi jauh dari dia. Saya akan bersikap adil dan pemaaf ketika memimpin. Saya ingin menjalankan kewajiban saya secara benar. Ya, semua ingin menjalankan kewajiban. Namun, seandainya ada di antara kita yang melalaikan tugasnya demi memperoleh keuntungan, menjual keadilan, demi uang, Atau yang mengambil kerbau dari orang miskin dan buah-buahan milik mereka yang kelaparan. Siapa yang seharusnya menghukum mereka? Hei, siapa yang seharusnya menghukum mereka? Siapa yang harus Siapa? Hukum mereka. Apa? Dengarkan saya, dan saya akan memberitahu Anda bagaimana keadilan akan dilaksanakan nanti. Haflah, bukankah keadilan menjadi barang mahal di negeri boneka, di negeri jajahan, mengapa tidak percaya? Saya sudah memperkirakan barangkali ada dua model peristiwa yang mungkin akan terjadi pada Anda kelak. Pertama, Suatu saat nanti akan tiba ketika anak dan istri Anda terseduh-seduh sembari menyiapkan kain kafan, dan orang yang lewat akan berkata, Ada yang meninggal di rumah itu. lalu siapapun yang tiba di desa ini akan mengumumkan berita mengenai kematian Anda, dan siapa saja yang berkumpul akan bertanya, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? dia adalah orang yang baik dan adil. Dia memberikan hadiah. Dan tidak memaksa pergi sisanya dari pintunya. Dialah yang mendengarkan dengan sabar mereka yang datang padanya dan mengembalikan apa yang telah diambil dari mereka. Dan jika ada orang yang tidak dapat menjalankan bajak karena kerbaunya telah dicuri dari kandang, Dia akan membantu mencarikan kerbau itu. Dan jika ada anak perempuan yang diambil di rumah ibunya, akan pencuri sedang mengembalikan anak perempuan itu. dan jika para pekerja telah selesai bekerja, dia tidak akan menahan uang sewanya. Dan tidak akan mengambil uang dari uang milik mereka yang tidak Dan dia tidak akan memakai pakaian dari bahan yang dipakai orang lain. Ataupun makan-makanannya menjadi orang Mereka didesakan berkata, Allah besar, Allah yang mengambil posisinya. Seorang penguasa baik telah meninggal. namun tahukah Anda, ada perkiraan kedua pada penguasa yang berjanji adil namun tidak melaksanakannya. Dan orang yang lewat akan berhenti di depan rumah penguasa itu dan berkata, gamelan tidak berbunyi. Di mana nyanyi dari para gadis? seorang penguasa yang mengaku adil
dan yang mengelilinginya adalah putra dan putrinya serta anak-anak penduduk desa itu. Lalu sebagian penduduk akan berbisik-bisik. Hei, ada apa? Seorang pria yang berjanji adil telah meninggal. Namun dia menjual keadilan pada siapa saja yang memberinya uang. Dia membuat sawahnya subur berkat para pekerjanya. Dia menanggung sewa dari para pekerjanya. Bahkan dari orang miskin. Dia menjadi kaya dari kemiskinan orang lain loh. Hei. Dia memiliki banyak emas, perak, dan batu berharga yang berlimpah. Namun, para petani yang tinggal di lingkungannya tidak tahu caranya untuk mencuri rasa lapar dari anaknya. Dia tersenyum namun tak bahagia. Dan terdengar ada gigi yang bergemeretak dari penggugat yang mencari keadilan. Ada kepuasan di dalam wajah yang bengis dan membenci. Ya, tidak ditemukan air susu di payudara para ibu untuk menghisap anak-anaknya. Mengapa ada rintihan di sawah-sawah? Dan mengapa para pemuda bersembunyi? Siapa yang mengambil hasil panen dari gudang? Serta kerbau yang seharusnya membajak sawah. Apa yang kau lakukan pada saudara laki-laki yang aku berikan sebagai pelindungmu? Mengapa orang-orang itu bersedih? Dan mengapa dia mengutuk kesuburan istrinya? Lantas kau tipe penguasa yang mana? Saya akan merasa senang sudah diperingatkan. Jika saya berbuat salah, maka tegurlah. Namun jika ditemukan ada kelalaian tugas dan kelalaian itu sudah menjadi kebiasaan, maka saya sendiri yang akan memberantasnya. Kau memiliki tugas mulia untuk dilaksanakan, Apolon. Ya, melindungi kehidupan kami. Ya, Memakmurkan masyarakat. ya. Jika tiap orang dibiarkan menikmati buah karyanya, Tidak diragukan lagi. Dalam waktu singkat, populasi akan meningkat. Baik dalam bentuk angka dan dalam kepemilikan serta kebudayaan. Ya. Sekali lagi saya meminta Anda untuk menganggap saya sebagai teman atau saudara yang akan membantu, khususnya ketika harus memerangi ketidakadilan. Oleh karena itu saya meminta kerjasama Anda. Kita bergerak karena ideal yang bangun, tapi karena ingin membayar nasib. Kita bergerak karena kita tidak sudi kepada pengulangan stelsel kapitalisme dan imperialisme yang membuat kita papa Dan membuat segunduk manusia tenggelam dalam kekayaan dan harta. Kita ingin sejahtera. merasakan lezatnya buah-buahan dari kita punya masyarakat sendiri. Kita harus bergerak untuk menggugurkan pengulangan stelsel kapitalisme dan imperialisme gaya baru. dan syarat untuk menggugurkannya kita harus merdeka jiwa dan raga. Kesepakatan merdeka jiwa dan raga. Ya, saya seorang kolonialis dan imperialis itu dulu. Dan kalian harus tahu bahwa kolonialisme tidak hanya memiliki bentuk klasiknya saja. Kolonialisme mempunyai juga baju modern dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan material nyata-nyata. Dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing di tengah-tengah rakyat. Ia merupakan musuh yang licin dan ulet serta menyatu dengan berbagai cara. Tidak gampang ia mau melepaskan mangsanya. Di mana, bila mana dan bagaimanapun ia akan muncul. Kolonialisme adalah hal yang jahat yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Oleh sebab itu, nasionalisme kami terpanggil untuk menyelesaikan proyek bersama untuk masa kini dan masa depan, sehingga dia tidak mengenal garis final. Oleh sebab itu, kami harus memperjuangkannya bahkan di setiap generasi, serta harus menyingkirkan ambisi persona dan